Bagaimana rasanya kalau rumah yang kamu bangun dengan cinta tiba-tiba mau dijadikan tempat tinggal selingkuhan suamimu sendiri? Gimana rasanya saat orang yang kamu percaya justru menusuk kamu dari belakang tanpa rasa bersalah? Dan yang paling sakit, pengkhianatan itu bukan cuma dari suami, tapi juga dari sahabat yang kamu anggap saudara. Ini bukan cerita biasa. Ini kisah tentang harga diri yang diinjak, tentang kesabaran yang dikhianati, dan tentang balasan yang gak akan pernah mereka lupakan. Tonton sampai habis, karena di akhir cerita ini ada plot twist yang bakal bikin kamu merinding. Sebelum lanjut, aku mau tahu kalian nonton dari mana. Tulis di komentar nama kota jam nonton kalian sekarang. Aku bakal baca satu-satu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel ini kita bakal bongkar cerita-cerita paling panas, paling emosional, dan paling bikin nagih setiap harinya. Siap? Kita mulai ceritanya. Dari luar, rumah tangga Nadia dan Farhan terlihat seperti potongan kehidupan yang nyaris sempurna. Rumah mereka berdiri megah di kawasan yang tenang, dengan halaman depan yang selalu rapi dan bunga-bunga yang tertata indah. Setiap pagi, aroma kopi hangat dan masakan rumahan menyambut hari mereka, seolah tak ada satupun celah yang bisa merusak keharmonisan itu. Nadia adalah sosok istri yang, menurut banyak orang, terlalu sempurna untuk jadi nyata. Ia bangun lebih dulu setiap pagi, menyiapkan sarapan, memastikan pakaian Farhan sudah disetrika rapi, bahkan tak pernah lupa menyelipkan catatan kecil berisi doa dan semangat di dalam tas kerja suaminya. Semangat ya hari ini. Aku selalu doakan yang terbaik untukmu. Kalimat sederhana itu hampir selalu ada, ditulis dengan tulisan tangan yang lembut. Dan Farhan, dulu, ia selalu membalas perhatian itu dengan senyum hangat. Ia sering memeluk Nadia dari belakang saat di dapur, mencium keningnya sebelum berangkat kerja, dan berkata, "Kamu itu alasan aku pulang." Kalimat yang dulu membuat Nadia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, tidak semua yang terlihat indah benar-benar seindah kenyataannya. Perlahan, tanpa disadari, sesuatu mulai berubah. Awalnya hanya hal kecil. Farhan mulai pulang lebih larut dari biasanya. Alasannya selalu sama, lembur, meeting mendadak, atau urusan kantor yang tak bisa ditinggalkan. Nadia, yang terbiasa percaya, hanya mengangguk dan tersenyum. Ia bahkan tetap menunggu di ruang tamu, meski jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Kadang ia tertidur di sofa, masih dengan lampu yang sengaja dibiarkan menyala, tanda bahwa ia menunggu. Saat Farhan pulang, Nadia akan terbangun, berjalan mendekat dengan mata setengah terbuka, lalu bertanya dengan suara pelan, "Kamu capek? Aku hangatin makanannya." Namun, yang berubah bukan hanya jam pulang Farhan. Cara ia memandang Nadia juga mulai berbeda. Dulu, matanya penuh kehangatan. Sekarang, lebih sering kosong, dingin, bahkan kadang seperti tak lagi peduli. Sentuhan kecil yang dulu terasa alami, kini perlahan menghilang. Tak ada lagi pelukan spontan. Tak ada lagi obrolan panjang sebelum tidur. Bahkan, percakapan mereka kini lebih sering berakhir dengan satu kata. "Iya." Nanti saja." Nadia mulai merasakan sesuatu yang aneh, tapi ia memilih untuk menepisnya. Baginya, pernikahan bukan tentang mencari kesalahan, tapi tentang mempertahankan. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan sepenuhnya, kehadiran Bu Rahayu. Ibu Farhan itu memang sudah tinggal bersama mereka sejak awal pernikahan. Di depan Farhan, ia terlihat seperti ibu mertua yang perhatian, lembut, penuh nasihat, dan selalu tersenyum. Tapi di belakang itu, Nadia tahu ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Bu Rahayu seringkali terasa menilai. Setiap gerakan Nadia seperti diperhatikan, dan diam-diam dihakimi. "Masakanmu kurang asin," ucapnya suatu pagi tanpa ekspresi. "Atau memang kamu tidak terbiasa masak untuk keluarga besar?"
Kalimat itu terdengar sederhana, tapi nadanya menusuk. Nadia hanya tersenyum kecil. Iya, Bu. Nanti Nadia perbaiki. Ia memilih diam, memilih mengalah. Namun kejadian seperti itu bukan hanya sekali. Ada saja komentar kecil yang perlahan mengikis rasa percaya diri Nadia. Perempuan itu harus bisa menjaga suami. Jangan sampai suami cari yang lain di luar, kata Bu Rahayu suatu sore, seolah tanpa maksud apa-apa. Kalimat itu membuat tangan Nadia yang sedang menyapu berhenti sejenak. Ia menoleh, ingin memastikan apakah itu sindiran, atau hanya nasihat biasa. Tapi Bu Rahayu sudah berjalan pergi, meninggalkannya dengan pikiran yang mulai tak tenang. Di sisi lain, Farhan seolah tak pernah menyadari apa yang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Atau mungkin, ia memilih untuk tidak peduli. Ketika Nadia mencoba bercerita, Farhan hanya menjawab singkat. Ibu itu memang begitu. Jangan dimasukkan hati. Jawaban yang terdengar sederhana, tapi bagi Nadia, terasa seperti penolakan. Seolah perasaannya tidak penting. Seolah semua yang ia rasakan hanyalah sesuatu yang berlebihan. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Nadia tetap menjalankan perannya sebagai istri dengan sepenuh hati. Ia tetap tersenyum, tetap melayani, tetap berusaha menjaga rumah tangga yang ia yakini harus diperjuangkan. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai retak. Retakan kecil yang belum terlihat jelas, tapi perlahan melebar. Dan yang paling menyakitkan bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ia mulai merasa sendirian di rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat paling aman. Suatu malam, saat hujan turun cukup deras, Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Farhan belum pulang. Lagi. Teleponnya aktif, tapi pesan Nadia hanya dibaca, tanpa balasan. Nadia menatap layar ponselnya cukup lama. Lalu, tanpa sadar, ia menarik napas dalam dan berbisik pelan pada dirinya sendiri. Semua ini masih bisa diperbaiki, kan? Namun untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tidak terdengar seperti harapan, melainkan seperti ketakutan. Dan di luar sana, hujan terus turun, seakan menjadi saksi bahwa sesuatu yang besar sedang perlahan menuju kehancuran. Hari-hari setelah malam hujan itu tidak lagi terasa sama bagi Nadia. Jika sebelumnya ia masih bisa menenangkan diri dengan berbagai alasan logis, lembur, tekanan kerja, atau sekadar kelelahan, kali ini perasaannya menolak untuk dibungkam. Ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu semakin jelas. Pagi itu, seperti biasa, Nadia bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan dengan gerakan yang sudah seperti kebiasaan otomatis. Menggoreng telur, membuat teh hangat, dan menata meja makan dengan rapi. Namun suasana berbeda terasa bahkan sebelum Farhan turun dari kamar. Tak ada lagi suara langkah kaki yang tergesa. Tak ada lagi sapaan ringan seperti, "Pagi, Nat." Yang ada hanya keheningan. Beberapa menit kemudian, Farhan akhirnya muncul. Tapi bukannya duduk dan menikmati sarapan seperti dulu, ia justru terlihat terburu-buru. "Kamu nggak sarapan dulu?" tanya Nadia pelan. Farhan hanya melirik sekilas. "Nggak sempat. Ada meeting pagi." Jawaban singkat, tanpa senyum, tanpa kontak mata. Nadia mengangguk pelan, meski hatinya terasa seperti ditekan sesuatu yang berat. Saat Farhan berjalan melewatinya, aroma parfum yang tidak familiar tercium jelas. Bukan parfum yang biasa ia pakai. Nadia terdiam sejenak. Ia bahkan sempat mendekat sedikit, seolah ingin memastikan. Tapi Farhan sudah lebih dulu menjauh, mengambil kunci mobil, dan pergi begitu saja. Pintu tertutup. Dan yang tertinggal hanya rasa janggal yang semakin sulit diabaikan. Hari demi hari, hal-hal kecil mulai terasa seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk sesuatu yang mengerikan. Farhan kini hampir tidak pernah meletakkan ponselnya jauh darinya. Bahkan saat mandi, ponsel itu selalu dibawa masuk.
Jika dulu Nadia bebas mengambil ponsel suaminya sekadar untuk melihat foto atau memutar musik, sekarang, benda itu seolah menjadi wilayah terlarang. Suatu siang, saat Farhan tertidur di sofa karena kelelahan, ponselnya bergetar pelan di meja. Nadia yang sedang membereskan ruang tamu tanpa sengaja melihat layar itu menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya hanya satu huruf. L. Nadia mengerutkan kening. Ia menatap layar itu cukup lama. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, seolah tubuhnya sudah lebih dulu tahu sesuatu yang pikirannya masih coba tolak. Dengan tangan sedikit gemetar, Nadia mendekat. Ia tidak langsung menyentuh ponsel itu, seolah ada batas tak terlihat yang menahannya. Namun rasa penasaran akhirnya menang. Perlahan, ia mengambil ponsel tersebut. Layar masih menyala. Dan pesan itu belum terbuka. Kamu jadikan malam ini? Aku kangen. Kalimat itu sederhana. Tapi dampaknya, seperti petir yang menyambar tanpa peringatan. Napas Nadia tercekat. Matanya membeku di layar. Untuk beberapa detik, dunia seakan berhenti. Ia ingin percaya ini hanya salah paham. Mungkin rekan kerja. Mungkin hanya candaan. Tapi kata, kangen, itu terasa terlalu pribadi. Terlalu dekat. Terlalu, bukan untuknya. Belum sempat Nadia membuka pesan lebih jauh. Tiba-tiba Farhan bergerak. Tangannya refleks mengambil ponsel itu dari genggaman Nadia. Ngapain kamu pegang HP aku? Nada suaranya tajam. Lebih keras dari biasanya. Nadia terkejut. Aku cuma lihat ada pesan masuk, jawabnya pelan. Farhan langsung berdiri, wajahnya terlihat tegang. Itu privasi aku, Nadia. Kalimat itu seperti tamparan. Privasi? Sejak kapan ada batas seperti itu di antara mereka? Nadia mencoba menahan suaranya agar tidak bergetar. Aku istrimu, Han. Farhan menghela napas kasar. Justru itu. Kamu harusnya percaya sama aku, bukan malah curiga. Nadia terdiam. Ironis. Ia belum sempat menuduh apapun, tapi sudah dianggap mencurigai. Dan dari cara Farhan bereaksi, justru semakin memperkuat sesuatu yang ingin ia tolak sejak awal. Sejak hari itu, suasana rumah semakin dingin. Bukan lagi sekadar perubahan kecil. Ini seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Nadia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tak pernah ia pikirkan. Cara Farhan tersenyum saat membaca pesan. Senyum yang sudah lama tak ia lihat, tapi bukan untuknya. Cara Farhan sering menjauh saat menerima telepon. Dan yang paling menyakitkan adalah bagaimana Farhan kini lebih banyak diam saat bersama Nadia, tapi terlihat hidup saat berinteraksi dengan ponselnya. Seolah dunia yang sebenarnya bukan lagi di rumah itu. Di tengah kebingungan itu, Nadia mencari tempat untuk bersandar. Dan seperti biasa, ia pergi ke satu-satunya orang yang selama ini selalu ia percaya. Maya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang cukup sepi. Begitu melihat Nadia, Maya langsung menunjukkan ekspresi khawatir. Kamu kelihatan capek banget. Nat, ada apa? Nada suaranya lembut. Peduli. Dan itu cukup untuk membuat pertahanan Nadia runtuh. Untuk pertama kalinya, Nadia menceritakan semuanya. Tentang perubahan Farhan. Tentang pesan misterius itu. Tentang perasaan tidak tenang yang terus menghantuinya. Maya mendengarkan dengan serius. Sesekali mengangguk. Sesekali menggenggam tangan Nadia seolah memberi dukungan. Namun ada satu hal yang tidak Nadia sadari. Ada kilatan aneh di mata Maya. Sekilas. Cepat. Hampir tak terlihat. Menurut kamu aku harus gimana? Tanya Nadia lirih. Maya terdiam sejenak. Lalu tersenyum tipis. Kamu jangan terlalu mikir yang aneh-aneh dulu. Katanya pelan. Laki-laki itu kadang memang butuh ruang. Jawaban yang terdengar bijak. Tapi entah kenapa, tidak benar-benar menenangkan. Kalaupun ada sesuatu, lanjut Maya,
Lebih baik kamu tunggu sampai kamu benar-benar punya bukti. Nadia mengangguk pelan. Ia mempercayai Maya sepenuhnya. Tanpa sadar, ia baru saja memberitahu semua kegelisahannya pada orang yang salah. Malam itu, Nadia kembali ke rumah dengan pikiran yang lebih berat. Ia berdiri cukup lama di depan pintu, sebelum akhirnya masuk. Lampu ruang tamu menyala. Tapi rumah terasa kosong. Bukan karena tak ada orang, tapi karena kehangatan itu sudah tidak ada lagi. Nadia melangkah pelan, lalu duduk di sofa. Matanya kosong, pikirannya penuh. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bertanya apakah semua ini bisa diperbaiki. Ia mulai bertanya hal yang jauh lebih menakutkan. Apa aku selama ini benar-benar tidak tahu siapa suamiku? Di sisi lain kota, sebuah ponsel kembali bergetar. Nama kontak, Farhan Hati Merah 2. Dan di layar itu, muncul balasan singkat. Aku juga kangen. Tunggu aku malam ini. Cerita yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu terasa berbeda. Bukan hanya karena udara yang lebih dingin dari biasanya, tapi karena ada sesuatu di dalam diri Nadia yang akhirnya berubah. Jika sebelumnya ia masih berusaha menahan, menutup mata, dan berharap semuanya hanya salah paham, kali ini tidak. Pesan singkat yang sempat ia lihat di ponsel Farhan terus terngiang di kepalanya. Kamu jadikan malam ini? Aku kangen. Kalimat itu seperti racun yang perlahan menyebar, membuat dadanya sesak setiap kali mengingatnya. Dan malam itu, Nadia memutuskan satu hal. Ia tidak akan lagi hanya menunggu. Ia akan mencari kebenaran. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika Farhan bersiap keluar rumah. Ia terlihat lebih rapi dari biasanya. Kemeja yang dikenakan bukan yang biasa ia pakai ke kantor. Parfum yang sama, yang asing bagi Nadia, kembali tercium. Kamu mau kemana? Tanya Nadia, berusaha terdengar biasa. Farhan tidak langsung menjawab. Ia sibuk merapikan jam tangannya. Meeting. Jawabnya singkat. Satu kata. Tanpa penjelasan. Tanpa menatap mata Nadia. Dan entah kenapa, kali ini Nadia tidak percaya sama sekali. Iya, jawab Nadia pelan, pura-pura menerima. Namun di dalam hatinya, keputusan itu sudah bulat. 10 menit setelah Farhan keluar, Nadia berdiri di depan cermin. Tangannya sedikit gemetar saat meraih tas. Ini pertama kalinya ia melakukan hal seperti ini. Mengikuti suaminya sendiri. Hal yang dulu bahkan tak pernah terlintas dalam pikirannya. Tapi malam ini, semua batas sudah dilanggar lebih dulu oleh Farhan. Dan Nadia hanya mencari jawaban. Nadia menjaga jarak. Mobil Farhan melaju cukup cepat. Tapi Nadia berusaha tetap mengikutinya tanpa terlihat mencolok. Lampu-lampu kota berpendar di sepanjang jalan, memantul di kaca mobil yang mulai berembun karena napasnya yang tidak teratur. Jantungnya berdetak semakin cepat. Setiap belokan terasa seperti membawa dirinya lebih dekat pada sesuatu yang ia takuti, sekaligus ingin ketahui. Kalau ini cuma salah paham, aku akan minta maaf, gumamnya pelan. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu kemungkinan itu semakin kecil. Mobil Farhan akhirnya berhenti di depan sebuah kafe. Tempat itu terlihat cukup mewah, dengan lampu hangat dan suasana yang tenang. Bukan tempat untuk meeting kantor. Lebih cocok untuk pertemuan pribadi. Nadia memarkir mobilnya agak jauh. Tangannya terasa dingin saat membuka pintu. Langkahnya pelan, hampir ragu. Namun rasa penasaran mendorongnya untuk terus maju. Begitu masuk ke dalam kafe, suara musik lembut menyambut. Aroma kopi dan makanan hangat memenuhi udara. Beberapa pasangan terlihat duduk santai, berbincang dengan senyum di wajah mereka. Pemandangan yang seharusnya indah, tapi tidak malam itu. Mata Nadia langsung menyapu ruangan, mencari satu sosok yang kini terasa asing baginya. Dan dalam hitungan detik, ia menemukannya. Di sudut ruangan, duduk berhadapan dengan seorang wanita. Wanita itu Laras.
cantik, percaya diri, dan terlihat sangat nyaman. Terlalu nyaman. Tangan Farhan berada di atas meja, dan tangan Laras menggenggamnya. Nadia membeku. Semua suara di sekitarnya seakan menghilang. Yang tersisa hanya satu pemandangan yang menghancurkan segalanya. Farhan, suaminya, tersenyum. Senyum yang dulu hanya untuknya, kini diberikan pada wanita lain. Namun kejutan itu belum selesai. Karena di kursi sebelah mereka, ada seseorang yang sangat Nadia kenal. Maya, sahabatnya sendiri. Ia duduk santai, tertawa kecil, bahkan sesekali ikut berbicara dengan Farhan dan Laras, seolah mereka adalah satu kelompok yang sudah lama akrab. Dunia Nadia benar-benar runtuh saat itu. Bukan hanya satu pengkhianatan, tapi dua, sekaligus. Suami dan sahabat. Dua orang yang paling ia percaya. Air mata mulai menggenang, tapi Nadia tidak menangis. Belum. Ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa sedih saat itu. Sesuatu yang panas, yang perlahan berubah menjadi keberanian. Ia melangkah maju. Satu langkah. Dua langkah. Hingga akhirnya ia berdiri tepat di depan meja itu. Ketiganya terdiam. Farhan membeku. Laras terkejut. Maya, wajahnya berubah pucat. Tak ada yang berbicara selama beberapa detik. Keheningan yang terasa lebih keras dari teriakan. Seru ya? Suara Nadia akhirnya terdengar. Tenang. Terlalu tenang. Meetingnya di sini. Farhan berdiri dengan cepat. Nadia, kamu. Kenapa berhenti? Potong Nadia. Lanjutkan saja. Aku juga pengen dengar topik meeting kalian. Nada suaranya datar, tapi matanya tajam dan penuh luka. Laras mencoba berdiri, terlihat tidak nyaman. Saya. Duduk, kata Nadia tanpa menoleh. Satu kata itu cukup membuat Laras kembali diam. Nadia kemudian mengalihkan pandangannya ke Maya. Dan disitulah rasa sakit itu benar-benar terasa. Kamu juga, ucap Nadia pelan. Hebat ya. Selama ini aku cerita semuanya ke kamu. Suaranya mulai bergetar. Ternyata kamu lagi duduk di sini. Jadi bagian dari masalahnya. Maya menunduk. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penjelasan. Dan justru itu semakin menyakitkan. Farhan akhirnya mencoba bicara. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Plah. Suara tamparan menggema di tengah kafe. Semua orang menoleh. Nadia berdiri tegak. Tangannya masih terangkat. Napasnya tidak stabil. Tapi matanya tidak lagi ragu. Jangan bohong, katanya pelan, tapi jelas. Sekali ini saja, jangan hina aku dengan kebohongan. Farhan terdiam. Tidak ada lagi kata-kata. Karena semuanya sudah terlihat jelas. Nadia menarik napas dalam. Air matanya akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan karena lemah. Melainkan karena ia sudah cukup menahan. Ia menatap satu persatu wajah di depannya. Farhan, Laras, Maya. 3 orang yang dalam satu malam menghancurkan hidup yang ia bangun bertahun-tahun. Terima kasih, ucap Nadia lirih. Ketiganya terkejut. Terima kasih sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi hangat. Senyum yang dingin. Nadia berbalik. Melangkah pergi. Tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Farhan memanggil namanya. Nadia, tunggu. Namun Nadia tidak berhenti. Tidak kali ini. Karena malam itu, ia tidak hanya menemukan kebenaran. Ia juga kehilangan segalanya. Dan di saat yang sama, menemukan sesuatu yang baru. Keberanian untuk tidak lagi bertahan pada orang yang salah. Di luar, udara terasa lebih dingin. Hujan mulai turun pelan. Nadia berdiri sejenak, menatap langit.
Air hujan bercampur dengan air matanya. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa lemah. Ia merasa kosong. Dan justru dari kekosongan itulah sesuatu yang besar akan lahir. Sebuah keputusan, sebuah perlawanan, dan sebuah akhir yang akan mengubah segalanya. Malam itu tidak berakhir begitu saja. Setelah meninggalkan kafe, Nadia tidak langsung pulang. Ia mengemudi tanpa arah. Lampu-lampu jalan terlihat kabur di matanya, bukan karena hujan, tapi karena air mata yang terus jatuh tanpa bisa ia tahan. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena apa yang ia lihat, tapi karena semua itu benar-benar nyata. Farhan, Maya, Laras. 3 nama yang kini terasa seperti luka yang terbuka bersamaan. Berulang kali, Nadia mencoba menarik napas panjang, meyakinkan dirinya bahwa ia kuat. Tapi setiap kali ia mengingat senyum Farhan di depan wanita lain, sesuatu di dalam dirinya seperti hancur lagi. Saat akhirnya Nadia sampai di rumah, suasana terasa sunyi. Lampu ruang tamu masih menyala. Bu Rahayu duduk di sofa, menonton televisi dengan santai. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah dunia Nadia tidak baru saja runtuh beberapa jam yang lalu. "Kamu dari mana malam-malam begini?" tanya Bu Rahayu tanpa menoleh. Nada suaranya datar. "Biasa saja." Nadia berhenti sejenak. Ia menatap punggung wanita itu, mencoba menahan semua emosi yang sudah hampir meledak. "Keluar," jawabnya singkat. Bu Rahayu mendengus kecil. "Istri kok pulang malam? Hati-hati, nanti suami malah cari yang lain." Kalimat itu langsung menghantam tepat di luka yang masih segar. Nadia mengepalkan tangannya. Namun ia tidak menjawab. Tidak malam ini. Karena ia tahu, badai yang sebenarnya belum datang. Pintu depan kembali terbuka sekitar setengah jam kemudian. Farhan masuk. Langkahnya cepat. Napasnya sedikit terburu. Matanya langsung mencari Nadia. Dan begitu melihatnya berdiri di ruang tamu, suasana berubah tegang. "Nadia, kita harus bicara." Nada suaranya serius. Berbeda dari biasanya. Nadia tidak bergerak. Ia hanya menatap Farhan dalam diam. Tatapan yang tidak lagi penuh cinta, melainkan penuh pertanyaan. Beberapa detik berlalu. Tak ada yang berbicara. Hingga akhirnya Nadia membuka suara. "Apalagi yang mau dibicarakan?" tanyanya pelan. "Semua sudah jelas." Farhan menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat. "Dengerin aku dulu," katanya. Nada suaranya terdengar tidak bersalah, bahkan cenderung santai. Dan itu membuat hati Nadia semakin sakit. "Aku capek, Nadia." Kalimat pertama itu keluar begitu saja, tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah. Nadia mengernyit. "Capek?" ulangnya. "Iya," jawab Farhan. "Aku capek sama hubungan kita yang gitu-gitu aja." Sejenak, Nadia seperti tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Gitu-gitu aja?" Suaranya mulai bergetar. "Maksud kamu apa?" Farhan mengangkat bahu. "Kamu terlalu datar." Satu kata itu, seperti pisau, menusuk langsung ke harga diri Nadia. "Selama ini aku kerja, pulang, kamu selalu sama," lanjut Farhan. "Nggak ada tantangan, nggak ada hal baru." Nadia tertawa kecil. Tawa yang pahit. "Jadi itu salahku?" tanyanya. Farhan tidak langsung menjawab. Dan diamnya sudah cukup menjadi jawaban. "Terus Laras?" tanya Nadia. Kali ini lebih tajam. "Dia, hal baru buat kamu." Farhan menatap Nadia. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak mengelak. "Iya." Satu kata. Tegas. Tanpa ragu. Tanpa rasa bersalah sedikit pun. Nadia membeku. Ia menunggu. Berharap mungkin akan ada penjelasan.
permintaan maaf, atau setidaknya sedikit penyesalan. Tapi yang datang justru sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Aku nyaman sama dia, lanjut Farhan. Dia ngerti aku. Nggak kayak kamu yang selalu. Ya gitu. Setiap kata yang keluar dari mulut Farhan terasa seperti tamparan berulang. Jadi selama ini, semua yang aku lakukan nggak berarti. Suara Nadia melemah. Farhan menghela napas lagi. Bukan nggak berarti. Tapi, ya kurang. Kurang. Kata sederhana. Tapi cukup untuk meruntuhkan semua yang Nadia bangun selama ini. Dari sudut ruangan, Bu Rahayu yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Ibu sudah bilang dari dulu, katanya santai. Perempuan itu harus bisa bikin suami betah. Nadia menoleh perlahan. Tatapannya berubah. Bukan lagi hanya sakit, tapi juga marah. Jadi ibu tahu? Tanya Nadia pelan. Bu Rahayu tersenyum tipis. Ibu cuma ingin yang terbaik untuk anak ibu. Jawaban itu tidak hanya menjelaskan semuanya, tapi juga membuka luka baru. Nadia kembali menatap Farhan. Sejak kapan? Tanyanya. Farhan tidak menjawab langsung. Sudah cukup lama. Jawaban itu membuat dada Nadia terasa kosong. Cukup lama. Artinya semua ini bukan kesalahan sesaat. Bukan hilaf. Tapi pilihan. Dan kamu gak pernah kepikiran buat berhenti. Suara Nadia hampir tak terdengar. Farhan terdiam sejenak. Lalu menggeleng pelan. Enggak. Jawaban itu adalah titik di mana semuanya benar-benar hancur. Air mata Nadia jatuh lagi. Tapi kali ini, ia tidak berusaha menyekanya. Ia biarkan semuanya keluar. Karena tak ada lagi yang perlu dipertahankan. Jadi sekarang apa? Tanyanya akhirnya. Farhan menatapnya lurus. Dan kalimat berikutnya adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah Nadia bayangkan. Aku mau serius sama Laras. Nadia menahan napas. Dunia terasa berhenti lagi. Kita cerai aja baik-baik, lanjut Farhan. Nggak perlu ribut. Seolah semua ini hal biasa. Seolah pernikahan mereka hanya kontrak yang bisa diputus kapan saja. Beberapa detik Nadia hanya diam. Mencerna. Menerima. Atau mungkin menghancurkan semua harapan terakhir yang masih tersisa. Lalu perlahan, ia tersenyum. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum lega. Tapi senyum yang penuh luka. Baik-baik? Ulangnya pelan. Ia menatap Farhan dalam-dalam. Kamu hancurin semuanya. Terus mau selesai, baik-baik? Suasana menjadi hening. Tapi ada sesuatu yang berubah. Nadia yang tadi terlihat rapuh, perlahan berdiri lebih tegak. Kalau kamu pikir ini akan mudah, suaranya kini lebih stabil. Kamu salah besar, Han. Farhan mengerutkan kening. Belum mengerti sepenuhnya. Nadia melangkah mendekat. Matanya tajam. Air matanya masih ada. Tapi kini tidak lagi menunjukkan kelemahan. Melainkan kekuatan yang baru saja bangkit. Kalau kamu mau pergi, lanjutnya pelan, aku nggak akan tahan. Ia berhenti sejenak. Lalu menambahkan. Tapi jangan pernah pikir kamu akan pergi tanpa konsekuensi. Kalimat itu menggantung di udara. Berat, penuh arti. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Farhan merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ragu. Di sudut ruangan, Bu Rahayu juga terdiam. Ia mulai menyadari. Nadia yang selama ini diam. Bukan berarti lemah. Malam itu bukan hanya tentang pengakuan, tapi juga tentang awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah balasan, sebuah perlawanan, dan sebuah permainan yang baru saja dimulai. Pagi itu datang tanpa benar-benar membawa ketenangan. Setelah malam panjang penuh pengakuan yang menghancurkan,
Rumah itu terasa seperti tempat asing bagi Nadia. Tak ada lagi kehangatan. Tak ada lagi rasa aman. Yang tersisa hanya sisa-sisa luka yang belum sempat sembuh. Namun Nadia tetap menjalankan rutinitasnya. Ia bangun pagi, masuk ke dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Gerakannya rapi, teratur. Seolah semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam dirinya, semuanya sudah hancur. Farhan turun dari kamar tanpa banyak bicara. Wajahnya terlihat biasa saja. Tidak ada tanda-tanda penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Seolah percakapan tadi malam hanyalah diskusi ringan yang sudah selesai. Nadia melirik sekilas. Dalam hati, ia bertanya, bagaimana seseorang bisa setenang ini setelah menghancurkan hidup orang lain? Kita perlu bahas sesuatu, kata Farhan sambil duduk di meja makan. Nada suaranya datar, tegas, seperti seorang atasan yang hendak memberi keputusan. Nadia tidak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan secangkir teh di depan Farhan, lalu duduk perlahan di seberangnya. Silakan, ucapnya singkat. Farhan menarik napas. Lalu tanpa basa-basi, aku mau laras pindah ke sini. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa jeda, tanpa rasa, tanpa mempertimbangkan apapun. Untuk beberapa detik, Nadia tidak bergerak, tidak berbicara, tidak bereaksi. Seolah otaknya butuh waktu untuk memproses. Apakah yang ia dengar itu benar? Apa? Akhirnya satu kata keluar dari bibirnya. Pelan, hampir tak terdengar. Farhan menatapnya. Kali ini lebih serius. Aku nggak mau hubungan ini disembunyiin terus. Lanjutnya. Aku capek harus bolak-balik. Nadia menatap Farhan lekat-lekat. Berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi tidak. Ini nyata. Sangat nyata. Kamu mau bawa dia ke rumah ini? Suara Nadia mulai bergetar. Farhan mengangguk. Iya. Lebih jelas. Lebih enak. Lebih enak. Dua kata itu seperti menampar wajah Nadia berkali-kali. Sebelum Nadia sempat merespons, suara lain terdengar dari arah ruang tamu. Ibu setuju. Bu Rahayu muncul dengan langkah santai. Seolah sudah menunggu momen itu. Seolah ini bukan keputusan mendadak, tapi sesuatu yang sudah direncanakan. Nadia menoleh perlahan. Matanya bertemu dengan tatapan Bu Rahayu. Dan di sana, tidak ada empati. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya kepuasan. Zaman sekarang, yang penting laki-laki bahagia, lanjut Bu Rahayu. Kalau cuma satu perempuan gak cukup, ya cari yang bisa melengkapi. Kalimat itu membuat udara terasa semakin berat. Nadia tertawa kecil. Tawa yang pahit. Melengkapi. Ulangnya. Ia berdiri perlahan dari kursinya. Jadi selama ini saya kurang, ya Bu? Tanyanya. Bu Rahayu mengangkat bahu. Kalau kamu cukup, Farhan gak akan cari yang lain. Jawaban itu adalah bensin yang disiram ke api yang sudah lama menyala. Nadia menarik napas panjang. Ia menatap Farhan. Lalu Bu Rahayu. Bergantian. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menahan dirinya. Jadi kalian sudah sepakat? Suaranya kini dingin. Farhan mengangguk. Iya. Ini keputusan terbaik. Terbaik. Kata yang begitu mudah diucapkan oleh orang yang tidak merasakan luka. Nadia berjalan pelan mengelilingi meja. Langkahnya tenang. Tapi setiap langkah terasa seperti membawa sesuatu yang besar. Sesuatu yang selama ini ia tahan. Ia berhenti tepat di depan Farhan. Menatapnya lurus. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya kemarahan yang terkontrol. Mau numpang hidup bersama selingkuhan. Suaranya tiba-tiba meninggi. Menggema di seluruh ruangan. Farhan terkejut. Bu Rahayu juga terdiam. Maaf. Lanjut Nadia. Lebih keras.
Rumah ini bukan panti sosial untuk pengkhianat. Kalimat itu menghantam. Keras. Tegas. Dan untuk pertama kalinya, Nadia benar-benar melawan. Suasana hening seketika. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Farhan, yang biasanya dominan, kini terlihat kehilangan kata. "Kamu pikir ini rumah siapa?" lanjut Nadia. Suaranya lebih pelan tapi jauh lebih tajam. Farhan mengerutkan kening. "Maksud kamu apa?" Nadia tersenyum tipis. Senyum yang penuh arti. "Selama ini kamu tinggal di sini, makan di sini, hidup nyaman di sini." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Farhan dalam-dalam. "Dan kamu nggak pernah benar-benar tahu, semua itu milik siapa?" Bu Rahayu mulai terlihat tidak nyaman. "Apa maksud kamu ngomong begitu?" tanyanya cepat. Nadia tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil sebuah map dari laci meja, meletakkannya di atas meja makan. Pelan, tapi penuh tekanan. "Buka," katanya singkat. Farhan ragu sejenak. Namun akhirnya ia membuka map itu. Dan dalam hitungan detik, wajahnya berubah. Dokumen demi dokumen terlihat jelas. Sertifikat rumah. Atas nama Nadia. Aset perusahaan. Atas nama keluarga Nadia. Bahkan kontrak kerja Farhan ditandatangani oleh perusahaan milik keluarga Nadia. "Ini apa?" Suara Farhan mulai berubah. Tidak lagi percaya diri. Nadia menyilangkan tangan di depan dada. "Ini kenyataan," jawabnya tenang. "Bahwa selama ini, kamu bukan siapa-siapa tanpa aku." Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit. Tekanan berubah arah. Kini bukan lagi Nadia yang terpojok, tapi Farhan. Bu Rahayu maju selangkah. Wajahnya tegang. "Kamu bohong." Nadia menatapnya lurus. "Kalau saya bohong, coba cek sendiri." Nada suaranya dingin, tanpa emosi. Dan justru itu yang membuatnya terasa lebih menakutkan. Farhan menutup map itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar panik. Dan Nadia? Ia hanya berdiri di sana. Tegak, kuat, dan tak lagi terlihat seperti wanita yang bisa diinjak-injak. "Jadi kalau kamu mau bawa dia ke sini," lanjut Nadia pelan, "silakan." Farhan mengangkat kepala. Bingung. "Tapi keluar dulu dari rumahku." Kalimat itu adalah garis akhir. Tidak ada teriakan lagi. Tidak ada tangisan. Hanya keheningan yang menandai bahwa permainan telah berubah. Dan pagi itu, Nadia tidak hanya mempertahankan harga dirinya. Ia mengambil kembali kendali atas hidupnya. Pagi itu, tidak ada yang benar-benar siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah kalimat terakhir Nadia menggantung di udara. "Tapi keluar dulu dari rumahku." Suasana berubah menjadi sangat sunyi. Sunyi yang menekan. Sunyi yang membuat setiap detik terasa lebih panjang. Farhan masih berdiri di tempatnya. Map di tangannya terasa berat. Bukan karena kertas di dalamnya, tapi karena kenyataan yang baru saja menghantamnya. "Ini nggak masuk akal," gumamnya pelan. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap Farhan dengan tenang. Terlalu tenang. Dan justru itu yang membuat Farhan mulai merasa tidak nyaman. "Kamu bercanda, kan?" Farhan mencoba lagi. Kali ini suaranya lebih keras. "Kita suami istri. Ini rumah kita." Nadia tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi hangat. "Bukan," jawabnya singkat. "Ini rumahku." Satu kalimat. Dan semuanya berubah. Bu Rahayu maju dengan wajah tidak percaya. "Kamu nggak punya hak ngusir suami kamu sendiri," bentaknya. Nada suaranya tinggi, penuh emosi. Namun Nadia tetap diam beberapa detik, seolah memberi ruang agar kata-kata itu benar-benar terdengar kosong. "Hak?" ulang Nadia pelan. Ia melangkah mendekat,
matanya tajam. Sejak kapan orang yang selingkuh masih bicara soal hak? Kalimat itu langsung membuat Bu Rahayu terdiam. Farhan mulai kehilangan kesabaran. Kamu jangan lebay, Nat. Suaranya meninggi. Ini cuma masalah hubungan, bukan berarti kamu bisa seenaknya. Seenaknya? Potong Nadia. Untuk pertama kalinya, suaranya benar-benar meledak. Siapa yang seenaknya? Han? Lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca tapi tetap tajam. Aku yang bertahan, yang jaga rumah ini, yang jaga kamu, atau kamu yang bawa perempuan lain masuk ke hidup kita? Farhan terdiam. Tidak ada jawaban. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak punya pembelaan. Nadia menarik napas dalam. Ia menahan emosinya. Namun kali ini bukan untuk mengalah, melainkan untuk memastikan setiap kata yang keluar tepat sasaran. Aku kasih kamu pilihan, katanya lebih tenang. Farhan menatapnya. Kamu pergi baik-baik sekarang. Atau, ia berhenti sejenak, lalu menatap Farhan lebih dalam. Aku yang akan pastikan kamu keluar dengan cara yang jauh lebih memalukan. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Dan Farhan tahu itu. Terlihat dari cara wajahnya mulai berubah. Kamu nggak akan berani, kata Farhan, mencoba tetap kuat. Tapi nadanya tidak seyakini sebelumnya. Nadia tertawa kecil, pendek, dingin. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Ia kemudian mengambil ponselnya, menekan sesuatu. Dan dalam beberapa detik, seseorang muncul di depan pintu. Seorang pria berseragam. Satpam kompleks. Saya sudah minta bantuan dari tadi, kata Nadia santai. Kalau ada orang yang menolak keluar dari rumah saya. Ia menoleh ke Farhan. Biasanya mereka tahu harus bagaimana. Wajah Farhan langsung berubah. Serius kamu, Nat? Suaranya mulai panik. Kamu mau ngelakuin ini ke suami kamu sendiri? Nadia menatapnya lurus. Suami? Ulangnya. Ia menggeleng pelan. Suami nggak akan mengkhianati istrinya. Kalimat itu menutup semua kemungkinan pembelaan. Bu Rahayu maju dengan emosi. Kamu kurang ajar. Nggak tahu diri. Kami ini keluarga kamu. Nadia menoleh perlahan. Tatapannya dingin. Kesalahan saya cuma satu, Bu, katanya pelan. Saya terlalu lama menganggap orang yang salah sebagai keluarga. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, bukan sunyi yang lemah, melainkan sunyi yang penuh keputusan. Farhan akhirnya menghela napas panjang. Ia menatap Nadia. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya. Bukan cinta, bukan penyesalan, tapi kekalahan. Baik, katanya akhirnya. Pendek, dingin. Ia meletakkan map itu di meja, lalu berjalan menuju kamar. Beberapa menit kemudian, Farhan keluar dengan tas di tangannya. Tidak banyak barang, hanya yang ia butuhkan. Atau mungkin, hanya yang masih tersisa untuknya. Bu Rahayu mengikuti di belakangnya. Wajahnya masih penuh amarah. Namun kali ini, tanpa kekuatan. Sebelum keluar, Farhan berhenti di depan Nadia. Beberapa detik mereka saling menatap. Kamu bakal nyesel, ucap Farhan pelan. Nada suaranya rendah, mengandung ancaman, tapi juga sedikit keputusasaan. Nadia tersenyum tipis. Kita lihat nanti, jawabnya singkat. Dan tanpa kata lagi, Farhan keluar dari rumah itu. Pintu tertutup. Dengan suara yang terdengar lebih keras dari biasanya. Seolah menjadi tanda bahwa satu bab telah benar-benar berakhir. Nadia berdiri diam di tempatnya. Beberapa detik, beberapa menit, ia tidak bergerak. Lalu perlahan, air matanya jatuh. Namun kali ini, bukan karena ia kalah, bukan karena ia ditinggalkan, tapi karena ia akhirnya berani melepaskan
Rumah itu kini sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, tidak terasa sesak. Nadia melangkah pelan menuju jendela. Menatap keluar. Melihat mobil Farhan benar-benar pergi. Dan di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ini belum selesai. Karena apa yang Farhan hancurkan, akan ia balas. Bukan dengan amarah, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Kehilangan segalanya. Rumah itu akhirnya benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara langkah kaki Farhan. Tidak ada lagi suara komentar sinis Bu Rahayu. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di setiap sudut ruangan. Yang tersisa hanya Nadia dan keheningan. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini keheningan itu tidak menyesakan. Ia justru terasa jernih. Seolah memberi ruang bagi Nadia untuk berpikir. Untuk menyusun kembali potongan hidupnya yang sempat hancur. Dan yang paling penting, untuk merencanakan langkah selanjutnya. Nadia berdiri di depan jendela, menatap halaman rumah yang kini terasa lebih luas. Tangannya terlipat di depan dada. Matanya tidak lagi basah. Tidak lagi ragu. Yang ada hanya ketenangan yang dingin. Kalau kamu pikir ini selesai, gumamnya pelan, kamu belum kenal aku, Han. Hari itu juga, Nadia mulai bergerak. Bukan dengan emosi. Bukan dengan teriakan. Tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ketenangan. Ia masuk ke ruang kerjanya. Ruangan yang selama ini jarang ia gunakan secara serius. Namun di sanalah, semua kendali sebenarnya berada. Laptop dinyalakan. Beberapa dokumen dibuka. Dan satu persatu, potongan kekuasaan itu mulai terlihat jelas. Perusahaan tempat Farhan bekerja. Bukan sekadar perusahaan biasa. Itu adalah bagian dari jaringan bisnis keluarga Nadia. Dan selama ini, Farhan hanyalah salah satu manajer yang diberi kepercayaan. Kepercayaan yang kini telah ia hancurkan sendiri. Nadia mengambil ponselnya. Menekan satu nama. Panggilan tersambung dengan cepat. Selamat pagi, Nona Nadia. Suara di seberang terdengar hormat. Pagi, Pak Ardi. Jawab Nadia tenang. Pak Ardi adalah direktur operasional. Orang kepercayaan keluarga Nadia. Saya ingin bicara soal Farhan. Lanjut Nadia tanpa basa-basi. Di seberang, terdengar jeda singkat. Seolah sudah memahami arah pembicaraan. Apakah ada masalah? Tanya Pak Ardi hati-hati. Nadia tersenyum tipis. Ada pelanggaran serius. Jawabnya. Nada suaranya datar. Profesional. Seolah ini hanya urusan bisnis biasa. Ia kemudian menjelaskan. Tentang penyalahgunaan jabatan. Tentang konflik kepentingan. Tentang sikap tidak profesional Farhan selama beberapa bulan terakhir. Semua disampaikan dengan rapi. Tanpa emosi. Tanpa drama. Dan justru itu yang membuatnya lebih tajam. Saya mengerti. Jawab Pak Ardi akhirnya. Kami akan segera tindak lanjuti. Nadia menatap layar laptopnya. Matanya fokus. Bukan. Akan. Katanya pelan. Saya mau ini selesai hari ini. Hening sejenak. Lalu. Baik. Nona. Telepon ditutup. Dan dalam satu langkah sederhana, roda pertama dari kejatuhan Farhan mulai berputar. Di sisi lain kota, Farhan sedang duduk santai di sebuah apartemen. Tempat baru. Tempat yang ia pilih untuk memulai hidup barunya bersama Laras. Laras keluar dari kamar dengan senyum manis. Udah siap mulai hidup baru? Godanya ringan. Farhan tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, ia merasa bebas. Tidak ada Nadia. Tidak ada tekanan. Tidak ada aturan. Hanya dia dan Laras. Namun kebebasan itu tidak bertahan lama. Ponselnya bergetar. Nama yang muncul. Pak Ardi. Farhan mengernyit.
Sedikit heran. "Pak," jawabnya. Suara di seberang terdengar dingin, formal, berbeda dari biasanya. "Farhan, Anda diminta datang ke kantor sekarang." Farhan tersenyum kecil. "Mendadak banget. Pak, ada apa ya?" "Datang saja," jawab Pak Ardi singkat. Lalu telepon ditutup. Farhan menatap ponselnya. Perasaan aneh mulai muncul. Namun ia menepisnya. "Mungkin cuma urusan biasa," gumamnya. Beberapa jam kemudian, Farhan duduk di ruang rapat. Sendirian. Tidak ada sambutan hangat seperti biasanya. Tidak ada senyum rekan kerja. Semuanya terasa berbeda. Pintu terbuka. Pak Ardi masuk bersama 2 orang dari divisi HR. Wajah mereka serius. "Silakan duduk," kata Pak Ardi. Nada suaranya dingin. Tanpa basa-basi. Farhan mulai merasa tidak nyaman. "Ada apa, Pak?" tanyanya. Pak Ardi meletakkan sebuah map di meja. Mirip dengan yang diberikan Nadia pagi itu. "Ini hasil evaluasi internal," katanya. Farhan membuka map itu. Dan dalam beberapa detik, wajahnya berubah. Dokumen pelanggaran, catatan kinerja, laporan internal. Semua tersusun rapi. Dan semuanya mengarah padanya. "Apa ini?" Suaranya mulai tegang. Pak Ardi menatapnya lurus. "Mulai hari ini, Anda diberhentikan." Kalimat itu jatuh seperti palu. Farhan terdiam. Beberapa detik. Tidak bergerak. "Pak, ini nggak masuk akal." Akhirnya ia bersuara. "Saya nggak pernah." "Kami punya bukti," potong Pak Ardi. Nada suaranya tegas. Farhan membuka mulut. Tapi tidak ada kata yang keluar. Karena jauh di dalam dirinya, ia mulai menyadari sesuatu. Ini bukan kebetulan. Ini Nadia. Tangannya mengepal. Rahangnya mengeras. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah itu, Farhan benar-benar merasa kehilangan kendali. Di tempat lain, Nadia duduk tenang di ruang kerjanya. Secangkir teh hangat di tangannya. Laptop masih terbuka di depannya. Sebuah pesan masuk. Dari Pak Ardi. "Sudah selesai." Nadia membaca pesan itu. Lalu tersenyum tipis. Tidak ada tawa kemenangan. Tidak ada ekspresi puas yang berlebihan. Hanya satu perasaan yang muncul. Adil. Ia meletakkan ponselnya. Menatap ke depan. "Ini baru awal," bisiknya pelan. Karena bagi Nadia, balasan terbaik bukanlah teriakan. Bukan juga air mata. Melainkan memastikan orang yang mengkhianatinya perlahan kehilangan segalanya. Dan permainan ini baru saja dimulai. Kehilangan itu tidak pernah datang sendirian. Awalnya hanya satu hal yang terasa hilang. Pekerjaan. Namun bagi Farhan, itu bukan sekadar kehilangan biasa. Itu adalah pukulan yang langsung menghantam harga dirinya, martabatnya, dan semua yang selama ini ia banggakan. Duduk di dalam mobil setelah keluar dari gedung kantor, Farhan menatap kosong ke depan. Tangannya masih menggenggam map berisi surat pemberhentian. Kertas itu terlihat biasa, tapi rasanya seperti beban yang tak sanggup ia angkat. Pikirannya berputar cepat. Bagaimana mungkin semua ini terjadi begitu saja? Baru kemarin ia merasa berada di atas segalanya. Memiliki kebebasan, memiliki wanita baru, memiliki hidup yang ia anggap lebih menyenangkan. Sekarang, semuanya seperti direnggut dalam hitungan jam. Dan satu nama muncul di benaknya. Nadia. Farhan mengepalkan tangannya. "Ini pasti ulah dia," gumamnya pelan. "Ada amarah di sana. Ada ego yang terluka. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Ketakutan." Farhan menyalakan mobilnya dan melaju kembali ke apartemen. Tempat yang ia sebut sebagai awal baru. Tempat yang kini terasa
Berbeda. Begitu pintu terbuka, aroma parfum Laras langsung menyambutnya. Namun kali ini, aroma itu tidak lagi terasa menenangkan. Laras duduk di sofa, memainkan ponselnya dengan santai. Ia bahkan tidak langsung menoleh saat Farhan masuk. "Kamu cepat juga pulangnya," katanya ringan, tanpa melihat. Farhan tidak menjawab. Ia melempar map itu ke meja. Suara benturannya cukup keras untuk membuat Laras akhirnya menoleh. "Apa sih?" tanyanya, sedikit kesal. Farhan menatapnya. Wajahnya tegang. "Aku dipecat." Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa detik, tanpa reaksi. Laras hanya mengedipkan mata, seolah mencoba mencerna. "Hah?" Akhirnya ia bersuara. "Maksudnya, dipecat?" Farhan mengangguk pelan. "Iya, hari ini." Laras duduk tegak. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Bukan khawatir, bukan sedih, tapi terganggu. "Kok bisa?" tanyanya cepat. "Kamu kan posisi bagus di sana." Farhan menghela napas kasar. "Ada masalah internal," jawabnya singkat. Ia tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Tidak ingin terlihat lemah. Namun sikap Laras yang berubah perlahan tidak luput dari perhatiannya. "Ada masalah internal, atau ada masalah sama kamu?" tanya Laras lagi, kali ini dengan nada berbeda. Lebih tajam, lebih menuntut. Farhan mengernyit. "Apa maksud kamu?" Laras menyilangkan tangan di dada. "Aku cuma nanya. Jangan sensitif." Nada suaranya dingin. Berbeda jauh dari wanita yang beberapa hari lalu begitu manis, begitu perhatian. Farhan mulai merasa tidak nyaman. "Aku lagi butuh kamu sekarang," katanya, mencoba meredam suasana. Namun Laras justru tertawa kecil. Pendek, sinis. "Butuh aku?" ulangnya. "Kamu pikir aku ini siapa?" Farhan terdiam. Ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Laras berdiri dari sofa, berjalan pelan mengelilingi ruangan. "Dari awal aku pikir kamu itu pria yang mapan," katanya sambil menatap Farhan dari atas ke bawah. "Kamu punya posisi, punya penghasilan, punya masa depan." Ia berhenti, menatap langsung ke mata Farhan. Tapi sekarang, kalimat itu dibiarkan menggantung. Dan justru disitulah, maknanya terasa lebih menyakitkan. Farhan mengepalkan tangan. "Kamu meragukan aku?" tanyanya. Laras mengangkat bahu. "Aku realistis." Dua kata itu lebih tajam dari makian. Farhan melangkah mendekat. "Kita bisa bangun lagi dari awal," katanya, mencoba meyakinkan. Namun Laras justru mundur sedikit, seolah menjaga jarak. "Bangun dari awal?" ulangnya. Ia tersenyum tipis. "Tolong ya, aku nggak punya waktu buat mulai dari nol." Kalimat itu adalah titik di mana semuanya benar-benar berubah. Farhan menatapnya tak percaya. "Kamu serius ngomong gitu?" Laras tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke arah meja, mengambil tasnya. Gerakannya santai, seolah keputusan itu sudah lama ia pikirkan. "Atau kamu pikir aku sama kayak Nadia?" katanya tanpa menoleh. "Akan tetap bertahan walaupun kamu nggak punya apa-apa." Nama itu kembali menghantam Farhan. Dan kali ini, rasanya berbeda. Bukan marah, tapi kosong. Laras menatapnya lagi. Dan kali ini, tidak ada lagi kelembutan di sana. "Farhan," ucapnya pelan, "aku sama kamu karena pilihan, bukan pengorbanan." Ia mengangkat tasnya. "Dan sekarang, aku memilih pergi." Kalimat itu diucapkan tanpa ragu, tanpa penyesalan, tanpa melihat ke belakang. Farhan berdiri diam, tidak bergerak, tidak mencoba menahan. Mungkin karena ia tahu, tidak ada yang bisa ditahan lagi. Pintu terbuka. Laras melangkah keluar.
Dan dalam 1 detik, ia menghilang dari hidup Farhan. Begitu saja. Tanpa drama. Tanpa air mata. Hanya pergi. Pintu tertutup. Dan suara itu terasa lebih keras dari apapun. Farhan masih berdiri di tempatnya. Ruangan itu tiba-tiba terasa luas. Dan kosong. Sangat kosong. Ia perlahan duduk di sofa. Menatap ke depan. Semua yang ia kejar. Semua yang ia korbankan. Hilang. Dalam waktu yang begitu singkat. Dan untuk pertama kalinya, Farhan benar-benar merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pahami. Kehilangan yang nyata. Ia mengusap wajahnya kasar. Menarik napas dalam. Namun tidak ada yang berubah. Tidak ada yang kembali. Hanya ada satu hal yang tersisa di pikirannya sekarang. Nadia. Wanita yang dulu ia anggap kurang. Wanita yang ia tinggalkan tanpa rasa bersalah. Wanita yang sekarang memiliki segalanya yang ia butuhkan. Dan tanpa sadar, Farhan berbisik pelan, "Aku salah." Namun kali ini, tidak ada yang mendengar. Dan tidak ada yang peduli. Karena beberapa kesalahan datang dengan harga yang terlalu mahal untuk diperbaiki. Dan Farhan baru saja mulai membayarnya. Hari-hari setelah semua kejadian itu berjalan dengan cara yang berbeda bagi Nadia dan Maya. Bagi Nadia, luka yang dulu terasa begitu dalam perlahan berubah menjadi kekuatan. Ia tidak lagi menghabiskan waktu memikirkan masa lalu. Pekerjaan yang dulu hanya ia awasi kini ia kendalikan sepenuhnya. Setiap keputusan yang ia ambil membuatnya semakin dihormati. Orang-orang mulai melihatnya bukan sebagai wanita yang disakiti, tapi sebagai sosok yang tidak bisa diremehkan. Ia menjadi lebih tenang, lebih dingin, dan lebih sulit disentuh. Namun di sisi lain, kehidupan Maya justru bergerak ke arah yang berlawanan. Awalnya, Maya merasa ia berada di pihak yang benar. Ia berpikir kedekatannya dengan Farhan dan Laras akan membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Ia merasa telah memilih jalan yang menguntungkan. Tapi kenyataan berkata lain. Saat Farhan kehilangan segalanya, semuanya ikut berubah. Lingkungan yang dulu terasa ramai tiba-tiba menjadi sepi. Orang-orang yang dulu sering bersamanya perlahan menjauh. Dan yang paling menyakitkan, Laras, wanita yang dulu ia bela, pergi tanpa menoleh ke belakang. Maya mencoba menghubungi Laras berkali-kali. Tidak ada jawaban. Hingga suatu hari, ia melihat unggahan di media sosial. Laras tersenyum di samping pria lain. Pria yang jauh lebih mapan. Saat itu, Maya sadar satu hal. Ia tidak pernah dianggap sebagai sahabat. Ia hanya dimanfaatkan. Dan ketika tidak lagi berguna, ia ditinggalkan. Kesadaran itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih berat. Rasa bersalah. Perlahan tapi pasti, bayangan wajah Nadia mulai menghantui pikirannya. Setiap kata yang dulu diucapkan Nadia terngiang kembali. Semua kepercayaan yang diberikan, semua cerita yang dibagikan, semuanya kini terasa seperti tuduhan yang tidak bisa ia bantah. Maya mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun semakin ia menolak, semakin kuat rasa itu kembali. Hingga akhirnya ia tidak bisa lari lagi. Ia tahu, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menghadapi Nadia. Bukan untuk membenarkan diri, tapi untuk mengakui kesalahan. Hari itu, Maya berdiri di depan kantor Nadia. Gedung tinggi itu terasa begitu asing baginya. Langkahnya terasa berat saat ia masuk. Jantungnya berdebar kencang, seolah ia sedang menuju penghakiman yang tidak bisa dihindari. Beberapa menit kemudian, ia sudah berada di depan pintu ruang kerja Nadia. Ketika pintu terbuka, waktu seolah berhenti. Nadia duduk di kursinya dengan tenang. Penampilannya rapi, sikapnya tegap, dan auranya berbeda. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Yang ada hanya ketenangan yang sulit ditembus. "Duduk," ucap Nadia singkat. Maya menurut. Tangannya saling menggenggam.
mencoba menahan gemetar. Aku mau minta maaf, ucapnya pelan. Nadia tidak langsung merespons. Ia hanya menatap Maya dengan ekspresi datar. Kenapa sekarang? Tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, namun terasa sangat berat. Maya terdiam. Ia mencoba mencari alasan, tapi tidak ada yang terasa benar. Aku salah, jawabnya akhirnya. Nadia sedikit tersenyum, namun bukan senyum hangat. Lebih seperti senyum yang sudah tidak peduli. Kamu tahu semuanya tentang hidupku, kata Nadia pelan. Kamu dengar semua ceritaku. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Maya lebih dalam. Dan kamu tetap memilih untuk mengkhianatiku. Maya menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku iri sama kamu, katanya lirih. Kejujuran itu akhirnya keluar. Aku iri sama hidup kamu, dan aku hancurin itu. Ruangan itu hening. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Hanya kebenaran yang terlambat. Nadia menghela napas pelan. Maaf itu penting, ucapnya. Maya mengangkat kepala. Ada sedikit harapan di matanya. Namun Nadia melanjutkan kalimatnya. Tapi tidak selalu cukup. Harapan itu langsung runtuh. Maya terdiam. Ia mengerti maksudnya. Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Beberapa hal memang berakhir di situ. Kamu boleh pergi sekarang, lanjut Nadia tenang. Tidak ada amarah dalam suaranya. Namun justru itu yang membuatnya terasa final. Maya berdiri perlahan. Kakinya terasa lemah, tapi ia tetap melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia sempat menoleh. Berharap ada sesuatu, sekecil apapun, yang bisa ia pegang. Namun Nadia tidak menoleh, tidak memanggil, tidak menghentikan. Dan saat itulah Maya benar-benar mengerti. Ia tidak hanya kehilangan sahabat. Ia kehilangan seseorang yang tidak akan pernah bisa ia gantikan. Pintu tertutup. Dan dengan itu, semua benar-benar berakhir. Di dalam ruangan, Nadia tetap berdiri di tempatnya. Wajahnya tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Karena ia tahu, memaafkan tidak selalu berarti menerima kembali. Dan kali ini, ia memilih dirinya sendiri. Ia memilih untuk tidak lagi memberi ruang bagi orang yang pernah menghancurkannya. Dan untuk pertama kalinya, keputusan itu tidak terasa berat. Justru, terasa melegakan. Karena dari semua yang telah terjadi, Nadia akhirnya belajar satu hal penting. Bahwa kehilangan orang yang salah adalah awal dari menemukan kehidupan yang benar. Dan kali ini, ia tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Waktu memiliki cara yang unik untuk mengubah segalanya. Apa yang dulu terasa mustahil, perlahan menjadi kenyataan. Apa yang dulu terasa menyakitkan, perlahan berubah menjadi pelajaran. Dan bagi Nadia, waktu bukan hanya menyembuhkan. Ia juga membentuknya menjadi seseorang yang jauh berbeda dari sebelumnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari ketika semuanya runtuh. Rumah itu kini terasa hidup kembali. Namun bukan karena orang-orang yang dulu ada di dalamnya, melainkan karena energi baru yang Nadia ciptakan sendiri. Ia tidak lagi bangun pagi dengan rasa cemas. Tidak lagi menunggu seseorang pulang dengan hati penuh harap. Tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan kehilangan. Kini, ia hidup untuk dirinya sendiri. Dan itu cukup. Di dunia kerja, nama Nadia mulai dikenal luas. Keputusan-keputusan yang ia ambil terbukti tepat. Bisnis keluarganya berkembang pesat di bawah kendalinya. Orang-orang yang dulu mungkin meragukannya, kini justru menghormatinya. Bahkan, beberapa di antaranya mulai menyebut satu hal yang sama. Nadia tidak hanya kuat, ia berbahaya, dalam cara yang elegan. Namun kesuksesan itu bukanlah sesuatu yang ia pamerkan. Nadia tetap tenang, tetap sederhana. Seolah semua itu hanyalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Suatu sore,
Setelah menyelesaikan rapat panjang, Nadia duduk sendirian di ruang kerjanya. Cahaya matahari senja masuk melalui jendela besar di belakangnya, menciptakan bayangan lembut di lantai. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar merasa damai. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara ketukan pintu terdengar. "Masuk," ucap Nadia singkat. Pintu terbuka perlahan. Dan dalam 1 detik, masa lalu kembali berdiri di hadapannya. Farhan. Di belakangnya, Bu Rahayu. Dan sedikit lebih jauh, Maya. 3 orang yang pernah menghancurkan hidupnya, kini berdiri dalam satu garis. Namun kali ini, bukan sebagai pihak yang menang, melainkan sebagai orang-orang yang telah kehilangan segalanya. Farhan terlihat jauh berbeda. Wajahnya lebih kusam. Pakaiannya tidak lagi rapi seperti dulu. Matanya tidak lagi penuh percaya diri. Bu Rahayu juga tak kalah berubah. Wanita yang dulu penuh komentar kini terlihat diam. Sorot matanya tidak lagi tajam, melainkan penuh kekhawatiran. Dan Maya. Ia berdiri paling belakang. Seolah tahu dirinya tidak pantas berada di barisan depan. Nadia menatap mereka satu persatu. Tidak ada kejutan di wajahnya. Seolah ia sudah tahu, momen ini akan datang. "Duduk," katanya tenang. Namun tidak ada yang langsung bergerak. Mereka saling pandang. Ragu. Canggung. Hingga akhirnya Farhan melangkah maju. Duduk perlahan di kursi yang dulu mungkin pernah ia tempati dengan penuh percaya diri. Sekarang, berbeda. "Ngapain kalian kesini?" tanya Nadia. Nada suaranya datar. Tidak dingin. Tidak hangat. Hanya netral. Dan justru itu yang membuat suasana semakin berat. Farhan menelan ludah. Tangannya saling menggenggam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar tidak punya kendali. "Aku," suaranya serak. "Aku mau minta maaf, Nat." Kalimat itu keluar dengan susah payah. Berat, namun tetap terdengar terlambat. Nadia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Farhan. Menunggu. Bukan menunggu penjelasan. Tapi, melihat sejauh mana ia akan bicara. "Aku salah," lanjut Farhan. "Aku hancurin semuanya. Dan sekarang aku sadar." Suaranya mulai bergetar. "Aku kehilangan orang yang paling penting dalam hidup aku." Ruangan itu hening. Namun bukan hening yang menyentuh. Melainkan hening yang kosong. Karena kata-kata itu sudah tidak punya makna lagi. Bu Rahayu maju sedikit. "Nadia, ibu juga mau minta maaf," katanya pelan. Nada suaranya berbeda dari dulu. Tidak lagi tinggi. Tidak lagi merendahkan. "Selama ini ibu salah menilai kamu." Nadia mengalihkan pandangannya ke arah wanita itu. Namun tetap tanpa emosi. "Sekarang ibu tahu siapa yang sebenarnya berharga." Kalimat itu mungkin tulus. Namun bagi Nadia, terlambat. Di belakang, Maya akhirnya memberanikan diri melangkah maju. Air matanya sudah terlihat sejak awal. "Aku juga, Nat." Suaranya lirih. Namun Nadia mengangkat tangan, menghentikannya. "Cukup," katanya. Satu kata. Dan semuanya langsung diam. Nadia berdiri perlahan. Langkahnya tenang. Namun setiap gerakan terasa penuh kendali. Ia berjalan mendekati mereka. Berdiri tepat di depan Farhan. Beberapa detik mereka saling menatap. Masa lalu, kenangan, dan luka. Semua bertemu di satu titik itu. Namun tidak ada lagi rasa yang tersisa. Tidak cinta. Tidak benci. Hanya kosong. "Lucu ya," ucap Nadia pelan. Minta maaf itu selalu datang setelah semuanya hilang. Farhan menunduk. Tidak bisa membantah. "Waktu aku bertahan, kamu pergi," lanjut Nadia.
Waktu aku hancur, kamu tidak ada. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Farhan lebih dalam. Dan sekarang, waktu aku sudah tidak butuh apa-apa dari kamu. Suaranya semakin tenang, namun justru semakin tajam. Kamu datang. Kalimat itu menggantung. Berat, tak terbantahkan. Farhan menutup matanya sejenak, menahan sesuatu yang tak bisa ia ubah. Aku cuma minta satu kesempatan lagi, katanya pelan. Kalimat terakhir. Harapan terakhir. Namun Nadia tersenyum tipis. Senyum yang tidak bisa diartikan sebagai harapan. Kesempatan kedua, ulangnya. Ia menggeleng pelan. Kesempatan itu bukan untuk orang yang baru sadar, setelah semuanya terlambat. Sunyi kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini, sunyi yang final. Nadia melangkah mundur sedikit, menjaga jarak. Jarak yang tidak hanya fisik, tapi juga emosional. Pergilah, katanya singkat. Tidak ada emosi, tidak ada kemarahan, hanya keputusan. Dan kali ini, tidak bisa diganggu. Farhan tidak bergerak. Beberapa detik, seolah berharap Nadia berubah pikiran. Namun tidak. Dan akhirnya, ia berdiri. Pelan. Berat. Bu Rahayu mengikutinya. Maya juga. Satu persatu, mereka berjalan menuju pintu. Tanpa kata. Tanpa harapan. Hanya penyesalan. Saat pintu hampir tertutup, Nadia kembali berbicara. Namun kali ini, tanpa menoleh. Pengkhianat itu tidak pernah sendiri. Langkah mereka berhenti. Kalimat itu terdengar jelas. Mereka selalu saling menemukan. Pintu tertutup. Dan untuk terakhir kalinya, masa lalu itu benar-benar pergi. Nadia berdiri sendiri di ruangan itu. Namun tidak lagi merasa sendiri. Ia menatap ke depan, menarik napas dalam, dan tersenyum. Bukan karena ia menang, tapi karena ia akhirnya bebas. Dan dari semua yang telah terjadi, ia belajar satu hal yang tidak akan pernah ia lupakan. Bahwa kehilangan orang yang salah adalah cara terbaik untuk menemukan hidup yang benar. Dan kali ini, Nadia tidak akan pernah melihat ke belakang lagi. Mereka pikir, semuanya sudah selesai. Farhan, Bu Rahayu, dan Maya pulang dengan kepala tertunduk. Mereka yakin, setidaknya mereka sudah mencoba meminta maaf. Mereka pikir, hidup Nadia akan baik-baik saja tanpa mereka. Tapi mereka salah. Karena yang tidak mereka tahu, semua ini bukan kebetulan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Farhan menerima surat panggilan resmi. Perusahaan tempat ia dulu bekerja menuntutnya. Bukan hanya karena pelanggaran kontrak, tapi juga karena kebocoran data internal. Farhan panik. Ia tidak pernah merasa melakukan itu. Sampai akhirnya, ia sadar sesuatu. Semua akses, semua dokumen, semua kesalahan kecil yang dulu ia anggap sepele, ternyata sudah tercatat rapi. Dan orang yang mengendalikan semuanya adalah Nadia. Bukan untuk menjebaknya, tapi untuk memastikan keadilan berjalan. Di sisi lain, Maya juga mengalami hal yang sama. Karirnya hancur perlahan. Reputasinya jatuh tanpa bisa ia selamatkan. Setiap tempat yang ia datangi, seolah sudah tahu siapa dirinya. Bukan karena Nadia menjatuhkannya secara terang-terangan, tapi karena satu hal sederhana. Kebenaran. Dan kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Sementara itu, Bu Rahayu harus menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Anak yang dulu ia banggakan, kini tidak punya apa-apa. Wanita yang dulu ia hina, justru berdiri jauh di atasnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa mengendalikan apapun. Beberapa minggu kemudian, sebuah acara besar digelar.
Peluncuran perusahaan baru milik Nadia. Semua orang penting hadir. Semua mata tertuju padanya. Elegan, tenang, tak tersentuh. Dan di antara keramaian itu, Farhan, Maya, dan Bu Rahayu berdiri di luar gedung. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Tidak diundang. Tidak diinginkan. Tidak lagi dianggap ada. Di dalam, Nadia berdiri di atas panggung. Sorot lampu menyinari wajahnya. Ia tersenyum. Lalu berkata, "Terima kasih untuk semua yang pernah meragukan saya." Hening. Semua orang mendengarkan. Karena tanpa mereka, saya tidak akan pernah menjadi sekuat ini. Tepuk tangan menggema. Namun di luar sana, 3 orang itu hanya bisa diam. Menelan kenyataan yang tidak bisa diubah. Dan saat itulah, semuanya benar-benar terasa selesai. Karena balasan paling kejam bukanlah menghancurkan mereka, tapi membiarkan mereka melihat betapa bahagianya kamu tanpa mereka. Jadi kalau kamu ada di posisi Nadia, ingat satu hal ini. Jangan balas dengan emosi, balas dengan kesuksesan. Dan biarkan penyesalan jadi milik mereka seumur hidup. Kalau kamu suka cerita seperti ini, yang penuh drama, pengkhianatan, dan balasan yang bikin puas, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, akan selalu ada cerita yang lebih panas, lebih dalam, dan lebih bikin kamu nggak bisa berhenti nonton. Sampai ketemu di cerita berikutnya.